malam teman-teman semua dan saudaraku. Kita ketemu lagi di awal tahun baru yaitu 2021. Semoga kita semua sukses dan selalu dimudahkan rezeki di dalam menjalani tahun baru 2021 ini hingga berakhir seperti itu. Dan saya pada sesi ini ditemani oleh yang di belakang saya, yaitu Gucci yang saya sayangi, barang tua semua, sudah lama bersama Empu. Jadi pada sesi ini Empu akan bercerita sedikit tentang masalah YouTube, karena banyak teman-teman yang bertanya, Empu sekarang ini sudah sukses katanya. Empu sekarang sudah berpenghasilan dari YouTube, lumayan deh Empu. Itu ada juga yang bilang, Empu banyak uangnya sekarang ini, nanti mungkin bisa beli mobil, sudah bisa bangun rumah, semuanya serba nyaman, saya bilang. Nah, jadi mohon maaf teman-teman. Sebenarnya poin pertama Empu nge-YouTube ini adalah kepingin mengangkat seni dan budaya Dayak Benua dan Dayak pada umumnya, agar sekiranya orang lebih mengenal lebih jauh tentang suku Dayak Benua. Nah, jadi masalah penghasilan yang sekian-sekian itu Empu belum pernah ada kepikiran ke arah situ. Nah, jadi ketika sumpamanya ada hasil dan itu memang mencukupi, Empu tetap bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Namun pada dasarnya dan kenyataannya untuk saat ini, apa yang dialami Empu Glor sebagai YouTuber dengan subscriber 4000 lebih. Ini subscriber Empu ini 4000 lebih, ini 4060-an. Nah, sudah. Wah, berarti Empu banyak uangnya dong kalau gitu. Mohon maaf atuh. Jadi untuk Empu terus terang mulai di Monet kemarin, Empu belum ada penghasilan apa-apa terus terang, meski pada Google AdSense itu di situ sudah ada nilai yang Empu dapatkan, dan nilai itu terus terang teman-teman saudaraku sangat kecil sekali ya. Mungkin saja karena tontonan Empu tidak seramai tontonan yang lain, nilainya belum sampai 1 juta, belum sampai 1 juta rupiah. Mungkin sekitar 700.000 atau 800.000. Ini video Empu bukan sedikit, sekitar 300-an lebih video Empu. Untuk bulan kira-kira sekitar 8-9 bulanan sudah Empu YouTube. Hanya uangnya segitu. Dan uangnya segitu juga belum bisa diambil. Itu uangnya dinilai dari keseluruhan video Empu nge-YouTube. Jadi kalau sumpamanya berhayal kaya, berhayal beli apa-apa, kayaknya enggak. Sedangkan beli paket pulsa atau beli paket data aja sudah banyak ketimpanya. Nah, jadi itu untuk teman-temanku ketahui. Mungkin saja ada saudara kita yang lain dengan 1000 subscriber, dengan 2000 subscriber bisa hasilnya puluhan juta, ratusan juta. Bisa saja terjadi, karena itu kembali kepada nasib masing-masing, kemampuan video yang disodorkan, konten yang disodorkan kemungkinan menarik dan banyak yang menyukai. Sumpamanya konten video saudaraku ditonton 1 juta orang, sumpamanya satu video, bisa terjadi. Tapi kalau video kita ditonton oleh 100, 200, 300 sampai 1000 orang, itu belumlah seberapa. Nah, jadi hasil Empu cuma sekitar itu. Itu sekarang ini sudah naik sekitar 70 dolaran. 70 dolaran itu kalkulasikan aja dari rupiah berapa.
mungkin saja nggak sampai 1 juta. Wah besar itu Empu. Iya tapi tidak terhitung 1 bulan. Itu terhitung video Empu mungkin sekitar 8 bulanan yang lalu. Mungkin lebih 9 bulanan yang lalu. Dan jumlah video Empu sudah 300-an lebih. Gak main-main. Dari kampung bolak-balik ke daerah ada jaringan sampai turun ke Kabupaten Kutai Barat, kemudian sampai ke Samarinda bolak-balik buat video hanya segitu. Jadi kalau untuk kaya mohon maaf enggak, tapi Empu tetap merasa senang bercerita masalah seni budaya apa adanya, masalah Mandau, dan ketika itu disukai teman-teman oleh saudaraku semua, maka Empu juga merasa senang. Semua yang dilakukan itu tidaklah sia-sia, bermanfaat, berguna bagi saudara yang ada kita semua, seluruh masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia yang bisa mengenal suku Dayak Benua itu seperti apa dan suku Dayak pada umumnya seperti itu. Dan itulah harapanku. Jadi untuk masalah nilai itu terus terang Empu belum dapat apa-apa sampai detik ini. Nge-YouTube ini meski Empu sudah dimonetisasi, sudah dapat Google AdSense, sudah verifikasi bank BRI, Empu tabungannya BRI, sudah verifikasi dan lain-lainnya, dan video Empu banyak iklan yang setiap video mungkin kira-kira hampir ada iklannya, tapi belum mencapai nilai 1.300.000 rupiah. Dan itu bisa diambil nilai uangnya kalau sudah mencapai 1.300.000 rupiah seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman saudaraku ketika kepingin nge-YouTube, sumpamanya kalau mengejar penghasilan, kalau mengejar keuntungan, mengejar karena seorang YouTuber itu pasti kaya, berhasil, bisa beli mobil, beli rumah, mohon maaf, urungkan niat saudaraku. Jangan. Sebaiknya kita kalau kepingin YouTube karena ada sesuatu hal yang positif, yang negatif, yang kepingin kita tunjukkan kepada orang untuk berbagi dan berguna untuk kita semua. Penghasilan itu akan mengiringi dengan apa yang kita lakukan. Sumpamanya hobi kita dalam keseharian, hobi mancing, hobi memahat, hobi mengukir, hobi melukis, dan itu kita tuangkan di dalam YouTube. Ketika itu ada hasil, syukur. Kalau enggak, kita juga tidak merasa kecewa apabila kita yang baru berkiprah di YouTube ini, kita benar-benar kepingin supaya orang lihat gitu, hal-hal yang positif. Tetapi kalau kita berpikir kepingin mengejar penghasilan duluan, pasti kaya, percaya atau tidak, maka saudaraku semua akan merasa kecewa. Gak percaya? Silakan. Itu pasti. Terkecuali memang YouTube ini kembali kepada nasib seseorang, siapa yang tahu. Kalau sumpamanya kita ngupload baru 5-6 video, sumpamanya anggaplah kita dalam 1 minggu itu ngupload 1 video atau 2 video dalam 1 minggu sumpamanya. Di antara video itu sekitar 1 bulan itu ada yang viral, sumpamanya ditonton orang tembus dengan nilai 1 juta, 2 juta atau di atas itu, mungkin saja saudaraku bisa berhasil itu, ketika mampu membuat yang viral. Viral ini juga dilihat, kalau viral ini dalam hal yang negatif, dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, membangun, maka itu akan berguna, bermanfaat, dan mendatangkan kebaikan bagi semua. Ketika viral itu kita lakukan dengan hal yang negatif, sumpamanya mencemooh orang, menghina orang, berbicara sara, suku, dan lain-lain hal, meski itu viral, tapi ingat, itu akan mendatangkan mara bahaya dan malapetaka bagi diri Anda dan keluarga Anda. Juga bisa terjadi Anda bisa terseret oleh tindakan pidana. Bagaimana? Jadi itulah
tentang YouTube. Perjuangan Puglol sampai saat ini membuat konten-konten video bermacam ragam tentang seni budaya, tentang mandau dan lain-lain, ratusan. Mohon maaf, itu belum ada penghasilan, itu nilainya nggak sampai 1 juta. Bukan satu video loh, 300 video lebih dengan jangka 9 bulan hingga detik ini. Belum ada. Tuh. Mampukah kira-kira saudaraku membuat 300-an video dalam jangka waktu seperti itu? Mungkin saja ada yang mampu, mungkin saja ada yang enggak. Karena kita membuat satu video aja sulitnya bukan main. Enggak sembarangan. Itu ada hal-hal yang sekiranya baik, yang kurang baik kita hapus, kita banyak edit. Gitu. Nah, jadi tetap saja buat semua saudaraku, itu gambaran tentang apa yang Empu lakukan selama ini, bahwasanya pendapatan yang diperkirakan besar kepada Empu Glol sumpamanya bisa Empu Glol kaya, Empu Glol bisa beli mobil, bangun rumah, enggak. Pada saat ini enggak. Empu tidak bercerita untuk yang ke depan. Pada saat ini enggak. Empu masih tetap menyewa. Hidup Empu sederhana, apa adanya. Dari penghasilan mohon maaf nol. Empu anggap kenapa? Ketimpa dengan beli paket, beli pulsa. Empu meski dapat uang, dapat membeli supaya kebutuhan hari-hari, membayar yang lain-lain, Empu bekerja, berkarya, membuat seni, membuat mandau, membuat ukiran dan lain-lain. Itu yang membuat Empu bertahan. Nah, jadi buat teman-teman, saudaraku, adik-adikku semua, apabila terjun di YouTube, silakan. Saya Empu Glol selalu mendukungnya. Tapi ingat, buatlah sesuatu yang bermanfaat. Jangan berpikir dulu dengan masalah penghasilan. Apabila saudaraku, adik-adikku berpikir masalah penghasilan, maka kemungkinan akan bernasib yang kurang baik, terkecuali viral dengan hal yang positif. Oke, hanya itu yang Empu sampaikan. Tak lupa Empu ucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah seperti biasa. Dan untuk semua saudaraku di mana saja, di Indonesia, luar Indonesia, Malaysia atau luar negeri, Empu ucapkan akhir kata yaitu salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.